Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah kabarnya pada baik ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mengingatkan, hari ini kita belajar apa? Ya, betul, belajar teks prosedur. Ada yang tahu belum apa itu teks prosedur? Sudah? Silakan. Ya, betul. Teks prosedur adalah teks yang mengisi langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi, bisa disimpulkan, teks prosedur ini digunakan sebagai panduan atau pedoman bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Seperti itu. Sudah ada yang paham dengan penjelasan Ibu tentang teks prosedur? Nah, Ibu akan memberikan contoh sederhana yang sering kalian temukan di dalam kehidupan kalian nih. Misalnya dengan produk mie instan. Pasti kalian tidak asing kan dengan produk mie instan. Di belakang kemasan mie instan tersebut ada langkah-langkah atau cara-cara membuat mie instan, cara memasak mie instan. Misalnya nih, pertama kita menyiapkan apa terlebih dahulu, maka itu adalah yang disebut dengan teks prosedur. Itu adalah langkah-langkahnya, seperti itu contoh dari teks prosedur. Selain tadi pengertian dari teks prosedur itu juga memiliki struktur loh teman-teman atau adik-adik atau anak-anakku. Nah, struktur dari teks prosedur itu ada 4. Ada yang tahu nggak apa aja struktur dari teks prosedur? Ya, silahkan. Ya, betul. Yang pertama itu ada tujuan. Yang dimaksud, betul. Yang pertama itu ada yang namanya tujuan. Tujuan itu memberikan informasi atau penjelasan kepada pembaca atau masyarakat. Di sini tujuan itu dimaksud dengan kita memberikan informasi ini apa sih yang akan kita lakukan dalam teks prosedur. Nah, itu yang berada di tujuan. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua, ada yang tahu? Yap, betul. Yang kedua yaitu material. Material yaitu merupakan hal-hal apa saja nih yang perlu dipersiapkan dan dibutuhkan dalam pembuatan prosedur itu tersendiri. Misalnya di dalam material itu yaitu adanya bahan dan alat. Pasti kalian bisa kan membedakan mana yang disebut bahan dan mana yang disebut alat. Yaitu yang pertama, bahan adalah produk yang digunakan. Misalnya Ibu contohkan seperti ketika kita ingin membuat teh hangat. Bahan yang kita gunakan yang pertama yaitu pastinya teh. Yang kedua yaitu gula. Nah, alat yang digunakan misalnya seperti sendok dan gelas. Nah, itu yang dimasuk dalam material yang terdapat yaitu ada bahan dan alat. Nah, selain tujuan dan materi di dalam teks prosedur, di dalam struktur teks prosedur ada yang dinamakan langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan bagian yang menjelaskan tentang proses atau cara ataupun tahapan secara beruntun atau secara tersusun. Ada yang tahu tentang kesimpulan atau penegasan ulang dalam struktur teks prosedur? Ya, silakan. Ya, betul anak-anak. Kesimpulan dalam struktur teks prosedur yaitu menjelaskan tentang yang telah dilakukan dalam kegiatan prosedur tadi. Tapi bagian ini merupakan bagian bersifat opsional. Boleh ada, boleh tidak. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, ciri-ciri teks prosedur yaitu menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata-kata kerja aktif. Yang ketiga, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Yang kelima yaitu terdapat aturan
pengawasan dalam hal bahan dan alat atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari teks prosedur. Selanjutnya yaitu ada namanya jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, jenis teks prosedur yaitu ada teks prosedur sederhana. Ini berisi 2 bagian atau 2 langkah saja atau 3. Dia tidak banyak dan biasanya ini contohnya seperti ketika teks prosedur mengoperasikan setrika, cara mengoperasikan setrika. Yang kedua yaitu ada teks prosedur kompleks. Nah, ini terdiri dari banyak langkah dan jenjang untuk tiap langkahnya. Misalnya ketika contohnya itu kita membuat teks prosedur terkena tilang polisi. Nah, itu kan banyak tuh cara-cara atau langkah-langkahnya. Yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Di sini teks prosedur protokol dalam pelaksanaannya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap sama. Yang terakhir yaitu anak-anak ada yang namanya kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, kaidah teks kebahasaan dalam teks prosedur ini ada 5. Yang pertama yaitu kalimatnya terdapat 3 kategori. Yang pertama yaitu kalimat imperatif, yang kedua yaitu kalimat deklaratif, dan yang ketiga yaitu kalimat interrogatif. Setelah itu dalam kaidah kebahasaan teks prosedur yang kedua yaitu harus ada namanya konjungsi atau yang biasa kalian sebut, yang biasa kalian ketahui yaitu kata penghubung. Misalnya dalam teks prosedur ini di langkah-langkahnya pasti ada kata jika, kalau, kemudian. Nah, itu termasuk dalam konjungsi. Yang ketiga yaitu ada penomoran. Dalam teks prosedur langkah-langkahnya pasti kalian sering menjumpai kalimat yang menggunakan pertama, kedua, ketiga. Nah, itu termasuk dalam kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Selanjutnya dalam kaidah kebahasaan teks prosedur yang keempat yaitu adanya pronomina atau yang biasa kalian ketahui. Pronomina itu yaitu kata ganti. Kata ganti di sini dalam teks prosedur bisa misalnya jika diganti. Itu kalau kata ganti jamak ya. Kata ganti kita, kalian. Nah, misalnya seperti itu. Atau kata ganti diganti seperti ini, itu. Nah, itu termasuk dalam pronomina atau kata ganti. Yang terakhir atau yang kelima dalam kaidah kebahasaan teks prosedur yaitu ada namanya verba. Di sini verba dibagi 2, yaitu pertama verba material, yang kedua verba tingkah laku. Nah, itu adalah Ibu akan membuat teks prosedur cara membuat kopi saset. Yang pertama, bahannya yaitu ada top kopi saset. Yang kedua ada gula. Yang ketiga ada air hangat. Nah, ini adalah bahan-bahan dalam membuat kopi saset. Dan alat yang digunakan yaitu yang pertama ada sendok dan yang kedua ada gelas. Ini merupakan alat yang akan digunakan dalam prosedur pembuatan kopi saset ini. Oke, yang pertama alat yang kita gunakan yaitu gelas dan sendok. Pertama-tama kita akan menuangkan kopi saset ini ke dalam gelas. Ini adalah bahan dan ini adalah alatnya. Kita masukkan. Nah, gula adalah bahan. Ini opsional. Jika ingin manis boleh ditambahkan lagi gula. Jika tidak ingin maka cukup kopi saset saja. Ya, Ibu akan memasukkan 1 sendok setengah gula seperti ini, menggunakan sendok sebagai alatnya. Yang ketiga yang pasti yaitu air hangat. Nah, kita buka dulu terlebih dahulu termosnya, lalu tuangkan air ke dalam
yang berisi kopi dan gula tadi secara perlahan. Nah, seperti ini. Ya, sesuai selera. Setelah itu, gunakan alat sendok untuk mengaduk kopi tersebut supaya rata. Contohnya seperti ini. Nah, rata seperti ini ya, anak-anak. Nah, sudah jadi kopi dan dapat dinikmati. Ini merupakan cara sederhana dalam mencontohkan teks prosedur berupa cara membuat kopi saset. Silahkan dicoba. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sudah Ibu berikan materi tentang teks prosedur beserta contoh hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi dan mengulang kembali materi hari ini supaya minggu depan dapat lebih paham tentang pembelajaran teks prosedur. Ibu ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini.